desa, bapak atau ibu tokoh masyarakat dan tokoh agama, ketua Karang Taruna atau yang mewakili, dan seluruh anggota masyarakat desa Sumber Urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara musyawarah masyarakat desa yang kedua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebelumnya akan kami bacakan susunan acara pertemuan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Desa Sumber Urip, yang ketiga penyampaian hasil pengkajian oleh mahasiswa, dan yang keempat sesi diskusi dan dilanjutkan dengan doa sekaligus penutup. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dengan hormat Bapak Kepala Desa untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Junaidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Kepala Puskesmas Desa Sumber Urip, kepada yang terhormat dosen pembimbing mahasiswa Sekretaris Widana Masyarakat Malang, dan kepada yang terhormat kader dari Desa Sumber Urip, beserta para adik mahasiswa yang saya hormati. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada adik mahasiswa yang sudah melakukan kegiatannya di desa kami. Untuk itu, dengan hasil kegiatan itu bisa merubah perilaku masyarakat di desa kami. Salah satunya kegiatannya yaitu berupa pendekatan dan mengumpulkan data masyarakat yang ada di desa kami. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerja keras adik mahasiswa. Dan untuk selanjutnya, kami serahkan kepada adik mahasiswa untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Dan terima kasih. Itu aja semata-mata dari saya. Dan tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Junaidi. Acara selanjutnya adalah penyampaian hasil pengkajian sekaligus yang akan dilanjutkan sesi diskusi yang akan dipimpin oleh Saudara Feni. Kepada Saudari Feni, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, Pak Kepala Puskesmas dan Kepala Desa, dan juga Ibu Kader dan juga Bapak Ibu dosen. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengkajian dari kami mahasiswa. Kami sudah merekam dari MMP 1 dan juga kami sudah melakukan pengkajian dari rumah-rumah. Di sini data yang kami dapatkan dari hasil pengkajian, masyarakat sudah memiliki tempat pembuangan air. Namun 80%-nya itu ada tapi tidak digunakan secara maksimal, dan selanjutnya itu tidak ada. Jadi kebanyakan masyarakat yang kami dapatkan datanya itu pembuangan atau pembuangan air itu atau BAB, bisa disebut juga BAK atau BAB, lebih mencuci pakaian itu adalah di sungai. Kemudian yang kedua, di sini masyarakat memiliki tempat pembuangan sampah dan juga ada yang tidak punya. Namun mereka mengatakan memiliki tempat pembuangan sampah karena mereka mengira bahwa sungai adalah tempat pembuangan sampah yang terbaik. Nah, di sini selanjutnya masyarakat membuang sampah di sungai, ditimbun, dibakar, dan juga diambil petugas kebersihan. Nah, selanjutnya masyarakat juga mempunyai ternak ayam. Di sini ada 50% ternak kambing dan ternak sapi. Dan selanjutnya masyarakat memiliki jamban dan ada yang juga tidak memiliki jamban. Dan
3 posyandu dengan kadernya yaitu 10 per posyandunya. Nah, selanjutnya ada jumlah posyandu lansia itu kemudian ada 1, tetapi jarang dilakukan posyandu. Tapi juga masih ada yang mengatakan bahwa mereka itu juga tanpa posyandu pun mereka sudah bisa. Nah, selanjutnya ada industri rumah tangga yaitu pembuatan tahu, tempe, keripik pisang, dan singkong. Nah, namun limbahnya ini dibuang di sungai atau di daerah sekitar tempat tinggalnya, jadi menimbulkan limbah di daerah dan bau yang kurang enak sehingga banyak masyarakat yang mengeluh akibat limbahnya tadi itu. Next. Nah, data dari hasil pekajian MND kemarin itu masyarakat banyak yang mengatakan mau belajar tentang kesehatan mulai dari P3K, terus kemudian mendapatkan perlindungan kesehatan, terus masyarakat juga menginginkan adanya posyandu balita, terdapatnya demonstrasi APASI di posyandunya, dan juga masyarakatnya mengatakan bahwa perlu adanya pengetahuan pada lansia agar rajin ke posyandu. Terus adanya tokoh masyarakat pada saat MND juga mengingatkan bahwa ini adanya pendidikan tentang nafsa ditinjau dari aspek hukum dan kesehatan untuk menghindari pergaulan bebas dari pemuda dan pemudi. Nah, di sini juga para taruna juga ingin mengajak mahasiswa untuk ikut bergabung dari pendidikan kesehatan yang sudah diagendakan oleh para pemuda dan pemudi. Nah, ini data pekerja di desa Sumber Korek. Di sini 50% atau setengah bagian dari data penduduknya itu adalah buruh tani. Dan juga di sini yang kedua itu ada PNS dan juga guru itu menjadi pokok pencaharian dari masyarakat. Selanjutnya ada pedagang itu 8%, terus ada buruh, ada nakes itu 2%, TNI dan Polri di sini ada 5%, dan juga pekebun atau orang yang biasa bekerja di kebun itu sekitar 15%. Nah, ini untuk data usia penduduk di desa Sumber Korek. Di sini 63% terdapat yaitu usia dewasa, di mana terdiri dari laki-laki dan perempuan yang sudah matang usianya untuk ada yang juga sudah menikah, ada yang masih belum menikah. Nah, di sini disusul dengan tingginya remaja yaitu 21%, ada yang sudah bekerja, ada yang masih mahasiswa, dan juga ada yang masih pengangguran. Terus selanjutnya ada balita atau anak, dan yang terakhir terdapat lansia yaitu 2%. Nah, di sini data masalah kesehatan di puskesmas
selama ini masyarakat kurang kesadaran untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Nah, itu karena jarak dari masyarakat ke pelayanan kesehatan itu jauh. Jadi, apakah ada saran atau masukan dari Bapak Kepala Desa atau Bapak Kepala Puskesmas mungkin berhubung soal transportasi, mungkin ada masukan atau pengadaan alat transportasi untuk masyarakat sehingga memudahkan mereka untuk mengakses ke pelayanan kesehatan. Terima kasih. Saya Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Dedi. Jadi menurut saya yang ketiga aja Mbak, karena masyarakat cuma hanya membutuhkan penyuluhan. Hanya saja ditambahkan yang di MMD 1 kemarin tentang demonstrasi pembuatan MPASI. Dan untuk menyuarakan hati anti narkoba, dan kami harap mudah dibicarakan. Terima kasih. Saya Pak Buni setuju dengan pendapat dari Bu Sunan yang memiliki masalah perawatan yang pertama, karena sesuai dengan realita di desa ini masih sangat dibiasakan hal seperti itu, seperti menggunakan air sungai untuk mandi, cuci baju, bahkan BAB dan PAK sering membuang sampah di sungai itu masih dibiasakan walaupun warga sudah mengetahui bahwa itu salah, seperti itu. Saya dengan Bapak Lisan di sini sependapat dengan Ibu Dedi, yang mana itu dengan yang nomor 3. Ya, dengan adanya itikat dari masyarakat yang menunjukkan kesiapan, jadi alangkah lebih baiknya untuk disegerakan dalam pelaksanaannya. Seperti itu. Terima kasih. Saya Mbak, saya Ibu Mari dan saya setuju dengan pendapat dari Ibu Edi karena masyarakat sekarang sudah siap untuk melakukan perubahan perilaku, terutama untuk adanya posyandu balita dan kesiapan pemuda di desa ini untuk menyuarakan anti narkoba. Saya baik, saya Bapak Joko. Baik, sini saya setuju dari pendapat dari Mujaim, karena di tangan saya ada yang masih beli obat di warung atau toko tanpa resep dokter. Baik, untuk saran untuk masukan dari Mujaim dan Bapak Joko, mungkin masyarakat lebih cenderung tentang transportasi ya untuk ke puskesmas. Jadi nanti saya dari pihak kepala puskesmas akan menurunkan sejumlah 1 unit ambulan yang khususnya nanti bisa digunakan di desa Sumenurip, yang akan biar masyarakatnya nanti bisa konsultasi atau berobat di puskesmas keliling atau klinik keliling tersebut. Dan untuk terkait yang MPASI juga saya tentunya sangat mendukung, dan juga di sini sudah ada ibu kader yang siap membantu tentang MPASI tersebut. Ya, baik, di sini saya Al Badar. Untuk MPASI ini pendapatnya Ibu Dedi dan Bapak Lisan ini, saya mungkin bisa ditambahin program penyuluhan untuk MPASI ini. Dan untuk MPASI ini kan ibu-ibu belum mengetahuinya, mungkin ibu-ibu ini bisa melakukan MPASI yang benar. Mungkin ibu-ibu ini mengetahui biasanya bayi-bayi ini diberikan pisang serut atau nasi yang dihaluskan dan ditambahkan air sayur saja. Mungkin nanti bisa kami bisa memberikan penyuluhan MPASI tersebut. Baik, untuk masukan dari Ibu Sunan dan Pak Dion. Jadi begini Pak, untuk pembangunan jamban di desa ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, tetapi dikarenakan proses pembangunan dan dana dari pemerintah belum turun, jadi pembangunan jamban ini ditiadakan. Jadi untuk proses
pengaduan diri masih belum ada di sini. Betul Pak ya? Bu? Toleransi. Terima kasih Pak. Baik ya Bapak Ibu, dari hasil suara yang diberikan Bapak Ibu, 3 dan ditambah lagi dengan Ibu Kader dan Bapak Kepala Puskesmas menjadi 5 suaranya, yaitu mendukung untuk yang kedua, yaitu demonstrasi atau adanya posyandu balita untuk membuat demonstrasi MPASI, kemudian penyuluhan kesehatan serta kegiatan pemuda desa untuk menyuarakan anti narkoba. Baik, nanti untuk kegiatan ini akan kami pandu dan juga kami akan bekerja sama dengan Ibu Kader dan tentunya Puskesmas bagaimana cara pembuatan MPASI yang baik dan benar. Selain itu penyuluhan kesehatannya juga harus Bapak Ibu datang ya untuk penyuluhannya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan penyuluhan kesehatan dengan benar dan juga penyakit-penyakit yang dialami Bapak Ibu bisa mendapatkan penanganan yang baik juga. Untuk pemuda-pemudi diharapkan mungkin saat ini pemuda-pemudinya masih sedikit ya yang datang untuk kegiatan waktu melakukan penyuaraan anti narkoba ini bisa berpartisipasi dengan aktif agar nanti secara maksimal para pemuda-pemudi di desa ini bebas narkoba dan juga tidak melakukan pergaulan bebas. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Sheila selaku moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Weni. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi kembali kami buka bagi bapak-bapak atau ibu yang ingin menanyakan apabila ada hal yang belum jelas atau ingin mengklarifikasi, kami persilahkan mohon angkat tangan dan sebutkan namanya. Saya baik, saya dengan Bapak Isan ingin menanyakan, tolong disampaikan juga untuk bapak-bapak untuk bisa membantu apa saat pelaksanaan kegiatan MPASI seperti itu. Baik Bapak-Bapak, bisa membantu kami dengan selalu mengingatkan istri-istri Bapak-Bapak untuk selalu ke posyandu. Terlebih lagi adanya pelatihan mengenai MPASI, dikarenakan Bapak-Bapak merupakan kepala keluarga yang menjamin kesehatan anak-anak Bapak. Baik, untuk selanjutnya silakan Bapak. Saya ingin bertanya, tolong dijelaskan kepada kami yang ada di desa sini penyakit apa saja yang disebabkan karena rokok dan bagaimana cara kita menangani atau meningkatkan kesehatan di masing-masing keluarga kami di desa ini. Baik, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi untuk dampak yang akan terjadi apabila bapak-bapak merokok, bagi diri sendiri tentunya bapak-bapak akan memperberat kerja paru-paru karena yang bapak hirup adalah zat nikotin, di mana hal tersebut akan membuat paru-paru menjadi kekurangan pasokan udara atau oksigen. Nah, bapak-bapak akan mengalami sesak, batuk, batuknya juga batuk berdarah hingga bisa menyebabkan kematian, Pak. Bagi keluarga bapak juga akan menyebabkan keguguran pada anggota keluarga yang sedang hamil atau istri yang sedang hamil, juga akan membuat sesak. Bapak-bapak akan memberikan asupan nikotin pada keluarga melalui asap rokok tadi. Maka bagi bapak-bapak yang merokok, kalau bisa merokok di luar rumah, Pak, agar tidak terhirup juga oleh anggota keluarga yang lain. Jadi alangkah lebih baiknya lagi kalau bapak-bapak bisa berhenti merokok demi kesehatan bapak dan keluarga. Tentunya bertahap untuk jika memang ingin mau berhenti, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dina atas penjelasannya. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu yang lain, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya mau bertanya Mbak soal kan masyarakat masih membeli obat di warung ya.
Mungkin bisa dijelaskan kepada kami dampak atau efek samping dari obat yang sering kami gunakan dari yang tanpa resep dokter atau yang dibeli di warung, apakah penyebab apa efek sampingnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Zen ya. Dampak tentu saja akan memparah sakitnya atau penanganannya pun akan lebih lengkap lagi ya Ibu. Seperti banyaknya masyarakat desa Sumber Urip ini mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi, banyak dari bapak dan ibu pun tidak tahu apabila mengalami hipertensi. Padahal penyakit hipertensi ini akan lambat laun itu bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit lain dan menyebabkan kematian. Sebenarnya boleh saja mengkonsumsi obat warung asalkan dosis dan jenis obatnya tersebut itu tepat, tetapi alangkah baiknya untuk memeriksakan diri terlebih dahulu akan mendapatkan penanganan serta obat-obatan yang sesuai dengan penyakit yang diderita bapak atau ibu tersebut. Terima kasih. Saya Ibu Manudin mau bertanya mengenai apa saja persyaratan untuk menjadi kader untuk Posyandu Balita. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini setiap RT akan ada perwakilan dan kader-kader tersebut sebelumnya akan diberikan pelatihan terkait posyandu lansia. Lalu hal utama untuk menjadi kader yaitu adanya kemauan dan niat untuk menjadi kader posyandu balita, dan kami akan bekerja sama dengan Puskesmas untuk memberikan pelatihan kepada kader-kader di desa ini. Kami mengharapkan kerjasama yang baik agar kita dapat mencapai program ini dengan maksimal. Terima kasih. Baik, mungkin saya akan menambahkan untuk jawaban dari teman saya Bella. Untuk pemilihan dari kader sendiri mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah lebih tahu mengenai pemilihannya bagaimana. Jadi pada kesempatan kali ini bapak dan ibu-ibu bisa langsung tunjuk saja siapa saja yang akan menjadi kader pada Posyandu Balita pada kali ini. Sebenarnya untuk kader balita atau bayi ini sudah ada termasuk saya, tapi untuk ke arah MPASI-nya ini belum ada. Mungkin nanti kita bisa belajar atau sharing-sharing bareng dan untuk mencari kader MPASI ini. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Tidak. Bagaimana Bapak Junaidi? Mungkin diskusi kali ini sudah cukup. Itu nggak bisa ya. Baik, terima kasih ya Bapak. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, izinkan kami membacakan hasil MMD 2 kali ini. Kepada rekan kami, Weni, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil MMD kedua ini. Di sini tadi masyarakat sudah menyepakati untuk melakukan perubahan pada masalah yang dibuka, yaitu tentang adanya demonstrasi MPASI pada saat Posyandu Balita, ada penyuluhan kesehatan, dan juga yang terakhir ada penyuaraan anti narkoba. Nah, mungkin itu akan yang kita jalankan selama beberapa minggu ini bersama Bapak Ibu tentunya, dan kami harapkan Bapak Ibu juga berperan aktif di dalamnya agar kegiatan yang sudah kita buat ini berjalan dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja hasil dari MMD 2. Nanti kita akan kembali bertemu pada MMD 3 guna untuk mengevaluasi kegiatan kita apakah sudah berjalan dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sewa selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rani. Acara selanjutnya yaitu penutup sekaligus doa. Kepada Saudari Tika, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Bapak Moderator. Alhamdulillah acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kita musyawarahkan dapat terrealisasikan dengan seperti yang kita harapkan. Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
kasih kepada saudari Tita. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama mengakhiri pertemuan MMD 2 kali ini. Mudah-mudahan kami dapat menjalankan program dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya. Dan mohon maaf apabila dari kami ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.